Sawar Ketak. Di mana tinggal? Di seluruh Indonesia. Berarti di seluruh Indonesia itu di Aceh paling ujung sama Papua paling timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa kita? Ada yang cowok tulis kita ya. Oke, teman-teman semua, karena ini waktunya sangat terbatas, saya tadi bagus sekali materinya. Sebenarnya cukup materinya Khalid, selesai nih. Saya tidak perlu paling nanti study case paling nanti saya banyak kasih contoh-contoh ya, contoh-contoh. Kalau tadi banyakkan strategi melakukan penjualan, saya lebih ke strategi di sosial medianya. Baik. Oke, saya mau tanya dulu, yang sudah punya sosial media jualan Facebook, coba angkat tangan. Facebook saja, Facebook. Sama-sama, Facebook dan IG. Satu. Facebook, IG, TikTok satu, mantap. Dari TikTok di YouTube, satu. Facebook, IG, TikTok, YouTube full. Ada? Tidak ada ya? Kenapa tidak kuat? Tidak kuat update status ya? Yang sudah menghasilkan dari sosial media mana? Angkat tangan. Coba yang 10 juta per bulan. Coba. Saya kasih turun paling 5 juta. Oh ya, mantap. Dapat dari di sini orang pajak, dari juga. 3 juta, 2 juta, 1 juta. Yang lain ini? Oh, di atas. Salah kali. Salah tanya. Aduh, saya terlalu meremehkan ini. Orang tak kalah ini. Sini MM, di sini MM. Makasih Mas. Gitu. Di atas jadi per bulan. Oke, yang di atas 10 juta, angkat tangan. Tidak ada toki. Oke, luar biasa ya. Ya, jadi tadi itu saya mau sambung ya, saya sambung saja sama Khalid. Jadi kalau di sosial media itu, sebenarnya sosial media itu salah satu platform, salah satu media ya. Salah satu media yang lain, contohnya ini kayak pakai coba 2 juta. Racikan, terus ini butuh seluler, mana lagi yang baju-bajunya, baju-baju bisnisnya, mana lagi? Nah, ini contoh, ini juga namanya media. Jadi kalau Facebook itu lebih ke dua arah, orang-orang yang di media sosial, ini medianya adalah kaos, ya, baju. Ada juga topi, kartu nama, baliho, spanduk, itu semua media. Tapi bedanya itu adalah media offline. Kalau Facebook adalah media ini. Saya tunggu dulu ya, belum ya? Oke, saya coba akan bahas materi ini dari mindset, dan kalau tadi lebih ke strateginya, saya coba bahas dari segi paradigmanya dan dari metodologi ya. Sama sebentar kita akan lihat bagaimana cara-caranya. Kalau ditanyakan nanti bagaimana caranya mendapatkan follower apa, nanti kita akan diskusi saja di situ ya. Tapi saya lebih fokus nanti lebih ke ini. Oke, saya mau tanya teman-teman, definisi laris itu seperti apa sih? Tadi kan judulnya saya tuh laris, strategi jualan laris di sosial media. Bagaimana definisinya laris? Biar sama-sama kita punya persepsi. Apa definisinya laris? Ya? Hah? Sama persamaan kata itu. Order. Habis. Close order. Ini maksudnya closing, jualan mungkin. Oh, saya Kak. Baru saya laris. Gimana? Close grand opening, grand closing. Apa lagi? Laris. Supaya sama ini persepsi kita, jangan sampai
kita bilang laris itu dijual dua piece itu dibilang laris. Kalau saya juga kalau saya ini apa laris itu yang misalnya 10 piece laris. Kenapa? Sampai target. Oke, ini jualannya soalnya. Oke, next. Langsung saja, langsung kerja. Kalau begini laris enggak? Hah? Apa ini? Laris tadi ini? Laris. Hah? Laris. Coba putar di videonya ini, ada videonya di sini. Kita klik. Awas bittersweet, awas. Awas bittersweet, awas. Awas bittersweet, awas. Jadi ini adalah Grab Food. Bukan demo ya. Jadi itu adalah salah satu salah satu brand. Ini lagi antri jualan. Apalagi itu yang saya mau tebak kue itu. Yang ada dalam di bawahnya coklat, kemudian ada bolu-bolu terus. Bukan ada apa lagi? Yang apa lagi? Tebak kue ya. Hah? Supaya bisa kayak ada terstimulus gini kue apa ini nih? Apa lagi namanya? Brownies. Iya. Bukan brownies. Roti maros. Dessert. Apa? Dessert. Oke. Jadi ini adalah dessert ya yang ada di Jakarta. Next. Kenapa bisa ramai sekali seperti ini? Bittersweet. Ya, ada yang tahu tak? Bittersweet by Najla. Kenapa bisa rame? Karena ini videonya, buka videonya. Wah, beli dessert box dapat emas. Ada juga voucher 50.000 tanpa minimal belanja. Yay, masih ada lagi. Kamu bisa dapat uang tunai di dalam dessert boxnya. Yuk belanja dessert box mulai tanggal 22 Maret hanya di Bittersweet by Najla. Rame toh? Jadi yang kita bilang dulu, larisnya itu siapa tahu ada strateginya. Jadi kita belajar strateginya hari ini. Kenapa bisa sampai ojolnya itu antri sampai ke belakang? Ternyata apa? Ada pelarisnya, ada tuyulnya. Ternyata dia jualan coklat, jualan dessert. Ternyata ada isinya emas. Dan ini jadi bikin apa namanya? Bikin ojol itu apa namanya? Antri. Tapi karena antri ojolnya, akhirnya banyak juga orang tahu apa ini, siapa ini, dan orang yang merasakan antrian itu, dia juga posting di Instagramnya atau di TikToknya. Nah ini kita mau pelajari bagaimana caranya dia seperti itu. Next. Nah sebelum saya masuk, saya tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak kancing ya. Ya jadi saya dan Faki sebenarnya panggilannya, cuman saya lebih sering dipanggil Faki dan sering dipanggil makan bakso ya. Saya di TDA Makassar 2011 salah satu pendirinya, kemudian lanjut amanahnya di ketua TDA Sulsel, kemudian naik di Jakarta, tadi berkantor di Makassar ya, sebagai wakil direktur, dan amanah terakhir insya Allah sudah akan serah terima amanahkan ya di direktur sebagai pelayanan keanggotaan. Insya Allah akan menjadi anggota biasa lagi, anggota Jentabu biasa ya. Kerjaan saya di Digital Markom. Next. Ini klien-klien saya handle. Fokusnya di Frame Indonesia Group itu fokusnya di konsultan, digital marketing, communication, training, mentoring, dan coaching. Next. Saya langsung saja, dosing terlalu ini. Oke, teman-teman. Kalau ada promosi, ya, Anda berperan sebagai seorang sales, berperan sebagai marketer, hampir dipastikan, ini menurut data, pekerjaan marketer, pekerjaan sales itu adalah pekerjaan yang sangat tidak dipercaya. Coba jangka berapa dia? 3%. Hah? Di bawahnya politisi. Jadi kalau Anda jualan sama orang itu 90% tidak dipercaya sama itu. Bagus ini Pak, pokoknya ini di klinikku saya ini, kalau kita bisa datang 3 menit langsung putih, gigiku langsung putih gitu, tidak dipercaya. Karena memang menurut data, ya, ini data HubSpot, marketer itu, sales itu adalah profesi yang paling tidak dipercaya sama customer.
Gitu. Sebaliknya, apa yang paling dipercaya? Dokter, kemudian pemadam kebakaran sama. Kenapa dipercaya? Hah? Karena dia punya yang namanya apa? Dia punya apa namanya? Value apa yang dimiliki sama seorang dokter, pemadam kebakaran sama guru sampai dia dipercaya? Sampai dia trust, apa? Ada yang bisa bantu saya? Value apa? Expert. Dia expert. Atau bahasa kerennya itu ini kosakata baru ya, silahkan diingat-ingat. Namanya authority-nya bagus. Kalau kita sudah punya authority itu kayak dokter tuh kalau ditanya sakit apa kan ini dok? Sakit demam kayak ini, suntik apa saja. Nah kita percaya toh karena tinggi sekali authority-nya, tidak bisa ditolak itu. Tidak pernah ditolak itu. Biar 3 juta itu, nah tadi ya pasti namin pinjam uangnya begitu. Bagaimana ceritanya kalau kita bisa seperti dokter, satu kali kita jualan bisa laris. Jadi ganti kick ya. Nanti bagaimana caranya nanti slide stripnya. Next. Oke, sekarang saya cuma mau bedah strateginya si Bittersweet by Najla. Ada 3 hal. Yang pertama adalah paradigma. Apa itu paradigma? Tahu teman? Tahu tidak? Apa itu paradigma? Hah? Paradigma itu apa? Sudut pandang. Ada lagi? Mindset. Ada lagi? Cara berpikir. Nah, teman-teman, kalau kalian masih cara berpikirnya, saya mau jualan harus ke promosi, harus ke mengajak orang, itu cara berpikir lama, old. Itu sama dengan Anda berburu. Kalau bahasa kerennya outbound marketing. Outbound marketing. Saya mau sebar brosur, pokoknya sebarkan brosur saya. Tugasku adalah pokoknya saya berburu, saya cari market. Itu namanya paradigma outbound marketing. Mohon maaf, era sekarang tidak ada yang begitu. Karena tadi tidak harus percaya dengan marketer. Jadi yang sekarang terjadi adalah apa? Memancing, bukan berburu orang. Karena kalau berburu kan begini toh, cewek-ceweknya benar nggak? Cewek-cewek itu kalau nggak suka dijuali. Terus itu kalau ada teki di Facebook disuka nggak? Ada DM langsung beli sekarang juga disuka. Ada yang tiba-tiba WA spam beli next project, beli 3 1 jadi kenal disuka. Jadi biarkan market kita datang sendiri. Karena kita kasih umpan. Kalau mancing itu apa toolsnya? Umpan, kail, ya dan seterusnya. Next. Salah dulu. Jadi di 2 G, ikan dan umpan. Nah, kalau ikan itu, nah ini mau dulu diajarin nah. Ini satu materi tapi berat sekali, bisa 1 hari workshop ini. Ya. Kan kita siapkan umpan. Tapi umpan kita tidak cocok sama ikannya. Saya kasih umpan cacing, tapi kita umpan ikan koi. Ngapain saya mau umpan ikan koi? Mending sejak kalau gitu begitu tuh. Atau mending saya pakai ini. Jadi jangan dulu bicara marketing kalau nggak tahu siapa market kita, siapa ikannya kita. Jadi ikan itu terbagi 2. Secara demografi dan secara psikografi. Misalnya apa namanya? Apa lagi Tahudi itu ya, Tahudi itu jualan tahu. Tapi siapa market tak? Siapa marketnya Tahudi? Apa? Kenapa enggak di kampus kalau mahasiswa? Karena pandemi. Ya, ada juga. Oke, saya tanya lagi. Kita apa jualan tak? Apa? Siapa market tak? Oke. Kalau saya ditanya, siapa market tak? Ibu-ibu, perempuan, remaja. Terlalu umum. Tidak spesifik. Tidak tahu ikan apa itu. Kasih spesifik. Saya ulangi lagi. Siapa market tak?
Siapa market tak? Mais bukan. Siapa market tak? Siapa Tuhan tak? Malaikat. Siapa marketnya? Jualan tak? Oke, kalau saya ditanya, siapa market tak? Market saya adalah ibu-ibu istri polisi yang usianya 30 tahun yang tinggi di dalam antang. Itu namanya market. Ditapi market tak? Kalau bilang ini saja, ibu-ibu, ini banyak itu ibu-ibu senior sama ibu-ibu junior. Banyak ibu tuh. Ada emak-emak junior, ada emak-emak senior. Jadi fixkan dulu. Karena nanti ini berbeda platformnya. Kalau emak-emak junior itu di Instagram. Kalau emak-emak senior di Facebook. Toh? Jadi kasih fix dulu ini marketnya siapa, baru kita mancing. Toh? Jadi yang pertama dulu pastikan demografinya siapa. Tahu siapa? Saya ulangi siapa marketnya? Mahasiswa itu banyak. Ada UFRI, ada UNHAS, ada mahasiswa apa? Yuk, kamu tadi dengan gamblangnya dijelaskan. Saya adalah ini. Saya, teman-teman PDA, teman-teman yang ikut PW, minimal jangan dulu ikuti materi semua. Yang penting ini mau dulu. Marketku adalah ini, itu mau dulu. Kalau selesai itu masalah. Bisa dicari nanti bagaimana strateginya. Oke, kita menghafal apa market tak? Sama market tak? Tadi apa market tak? Lagi cari pasti. Kayak kita sama market tak? Market itu pelajar kan saya jual pulsa dengan produk. Oke, mantap. Market itu pelajar SD, SMP, SMA. Sekarang di laptop saya. Di mana tokonya? Di Palang ya. Oke. Terus masyarakat desa di dalam. Ya, ini bilang masyarakat desa belum bilang kenapa ada semua itu masyarakat yang tua sekali sama masyarakat bayi. Ya. Jadi kasih spesifik selalu kalau kita belajar goal setting harus spesifik. Jadi bisa dibilang untuk semua, apalagi kita bilang begini, sama ketat, di mana tinggal di seluruh Indonesia. Berarti di seluruh Indonesia itu di Aceh paling ujung sama Papua paling timur, ya. Kasih fiksi areanya, koreografisnya, sebagainya. Baru bicara yang kedua, umpan. Apa value tak? Sudah dijelaskan tadi value. Tadi kita sudah dijelaskan apa itu value. Apa value? Apa value-nya tahu di? Jangan tahu di nanti. Ini laundry. Apa value-nya laundry? Karpet. Selesai. Hah? Penjemputan kuat. Kemudian bisa dicicil. Nah, gratis. Saya jemput. Oh ya, ada garansi. Itu namanya value. Value itu paling gampang begini. Saya Coca-Cola atau Sprite. Sprite nanti biar gitu ya. Sprite ini namanya value. Harganya Sprite di tidak ada penghapus. Harganya Sprite di toko di sini berapa harganya Sprite di sini? Yakin? Toko di sini yang kita sepakati yang standar 6.000, oke. Harga di toko 6.000. Kalau pergi di McD berapa harganya Sprite-nya? Dia bilang mahal, berapa harganya? Oke, di toko adalah 6.000. Di KFC berapa di KFC? 13. Di Hotel Derindra berapa? Ada yang pernah ke Derindra? 40. Kenapa harganya ada samin? Sama-sama di Sprite? Hah? Ini gampangnya menyebutkan namanya value. Harga produk bisa sama, tapi harga bisa berbeda tergantung value-nya. Karena Sprite yang ada di KFC karena ada orang makan, ada dengan ayamnya gitu ya. Yang kriuk-kriuk begitu ya, bayangkan nih. Saya di Derindra karena saya bisa menikmati sunset. Nah, itu namanya value ya. Jadi harus kita tahu value itu apa. Biar nih orang jual laundry harga 10.000, saya 30.000 karena saya punya value. Saya orang beli karena value-nya. Paham ya? Beli Indomie di Indomaret sama toko kelontong sama enggak? Apa yang membedakan?
yang satu pakai AC, yang satu teratur, yang satu disapa, yang satunya sakangnya begitu, panasnya mami. Nah, itu namanya value. Kalau kita belanja ke Indomaret sama belanja ke toko kelontong, alasan bilang panas sekali di sana. Kalau ada alasan-alasan begitu, berarti itu namanya value. Ya, jadi value baru ini diagram Maslow. Nanti kita bahas itu. Nah, kapan-kapan. Jadi pertama ikan. Jadi tadi apa tadi saya share? Outbound, apa tadi? Berburu, inbound, supaya memancingnya bagus. Apa yang disiapkan? Ikannya dulu harus ditahu ikan apa. Kemudian umpan kita value-nya apa? Jadi misalnya tadi toko apa namanya? Hijabnya kan banyak jualan hijab. Apa kita jual kan? Tas kan banyak jualan tas. Mulai dari pinggir jalan sampai apalagi di Facebook. Dari sekian banyak pengguna Facebook itu, orang yang live itu kan banyak. Nah, bagaimana? Apa umpannya? Nah, itu perlu dijawab ya. Next.